Selamat berjumpa kembali, selamat belajar. Kali ini kita akan coba membahas mengenai file database. Di dalam pengolahan data, kita memerlukan suatu file yang berguna untuk menyimpan data yang kita olah. Karena disimpan berarti nanti bisa dipergunakan kemudian. Nah, salah satu jenis file yang bisa digunakan untuk menyimpan data kita adalah database Microsoft Access. Sebuah database Microsoft Access terdiri dari beberapa tabel, atau database dalam Microsoft Access dikenal dengan sesuatu yang digunakan untuk menyimpan beberapa tabel, atau sebuah database terdiri dari beberapa tabel. Contoh, database rumah sakit, kita kasih nama misalnya rumah sakit MDB, itu nama file database-nya. Di dalam file database itu kita simpan tabel khusus dokter, tabel dokter, tabel yang berisi data dokter, nomor induknya, nama dokternya, keahliannya, dan seterusnya, tabel khusus dokter. Tabel pasien, tabel yang khusus mencatat data tentang pasien, tabel kamar, dan seterusnya. Nah, tabel-tabel tadi tersimpan dalam sebuah database. Jadi database itu terdiri dari beberapa tabel. Nah, untuk membuat sebuah database, kita memerlukan program untuk membuat database. Microsoft Visual Basic memiliki add-in. Add itu menambah, in itu masuk. Add-in itu adalah suatu fitur yang digunakan untuk menambah kemampuan dari Microsoft Visual Basic. Yang tadinya kemampuan itu tidak ada, menjadi ada. Nah, salah satu add-in itu adalah Visual Data Manager di dalam hal membuat database. Jadi, database yang tadinya tidak dapat dibuat menggunakan Microsoft Visual Basic menjadi dapat dibuat oleh Microsoft Visual Basic karena adanya add-in Visual Data Manager. Jadi, Visual Data Manager ini adalah suatu kemampuan yang ditambahkan melalui add-in sehingga Microsoft Visual Basic memiliki kemampuan membuat database. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, jelas kita harus jalankan Microsoft Visual Basic-nya dulu. Ini kita menjalankan ya seperti yang lalu ya, di klik kanan open atau di double klik boleh. Dijawab aja yes. New Standard Excel open. Nah, ini ada di sini nih. Ini add-in tuh. Visual Data Manager. Nah, ini ada di bawah nih. Ini ada di bawah nih. Ini kita klik aja. Nah, ini Visual Data Manager khusus untuk membuat database. Jadi suatu program kecil yang ditambahkan ya dengan kemampuan terbatas tentunya untuk membuat file database. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat sebuah file database. Ini tadi adalah menjalankannya sudah kita. Sekarang untuk membuatnya mulai dari file, ini file, kemudian new, Microsoft Access, kita pakai yang versi 7.0. Ini kita klik. Ya. Nah, nama database-nya atau di mana kita akan menyimpannya kita atur. Misalnya kita simpan ke drive C. Bikin folder boleh. Ini kita bikin folder dengan mengklik ini ya, create new folder ikonnya. Misalnya kita kasih nama foldernya data masa depan. Ya, ini nama foldernya. Enter. Enter sekali lagi boleh untuk membukanya atau klik open juga boleh. Nah, kemudian di sini kita isikan nama file database-nya. Dalam hal ini kita sudah rencanakan bahwa nama database-nya adalah masa depan MDB. Ini nama database-nya ya. Ini
kita ketikkan di dalam di sini, ya, masa depan. Lalu kita klik save. Nah, ini udah tercipta ini database-nya. Sekarang membuat tabelnya. Kita lihat di contoh yang akan kita buat. Ini kebetulan di contoh ini tabelnya cuma satu, yaitu tabel nilai yang berisi data nilai mahasiswa. Ini kita akan bikin nih tabel ini. Nah, untuk membuat tabelnya, caranya adalah sebagai berikut. Ini kita kecilkan dulu. Nah, ini strukturnya ya. Caranya, ini kita tunjuk properties. Ya, ini langkah-langkahnya ada di sini. Ada di file PDF-nya nih, ya. Tunjuk properties, klik kanan. Lalu ini ada pilihan new table. Nama tabelnya tadi jelas. Nama tabelnya adalah nilai. Kemudian, untuk membuat fill-fillnya, kolom-kolom tabelnya, ya. Ini kan ada fill-nya nih. Fill-nya ada berapa ini bisa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 fill. Ya. Untuk membuat fill ini kita menggunakan add fill. Kalau salah kita hapus dengan remove fill. Sedangkan yang bawah ini adalah untuk membuat file index. Ya, jadi kita klik add fill. Kemudian untuk kolom yang pertama, fill name-nya ini adalah nomor TR, nomor transaksi. Tipe data yang disimpan ke fill ini adalah tipenya teks. Jadi udah betul teks. Lebarnya 10. Kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita lihat, ini sudah masuk satu fill yang pertama. Sekarang fill yang kedua adalah NPM. NPM. Tipenya teks juga, lebarnya 15. Jadi ini 15. OK lagi. Tuh, sudah ada 2. Ya. Nah, dan seterusnya. Sesuai dengan yang kita rencanakan, ya. Nama teks 50 udah betul. Terus yang keempat, jurusan teks 30. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, mata kuliah. Ini pakai underscore ya. Nah, mata kuliah teks 50 udah betul, oke. Kemudian tanggal uji. Ini jenisnya date time, jadi type-nya kita ubah ke date time. Dia lebarnya otomatis, ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah nilai. Double. Ya, lebarnya juga otomatis. Oke. Nah, ini fill-fillnya sudah kita definisikan. Misalnya saya bikin satu biar salah, sengaja disalahin. Nah, ini ada satu yang salah nih. Nah, yang salah ini kalau mau dihapus, kita klik yang salah, lalu remove. Yes. Kalau ada yang mau ditambahkan lagi, misalnya di bawahnya, klik add fill. Dia nggak bisa menyelipkan. Kemudian kita bikin file index. Ya, file index. Ya, ini add index. File index itu nanti adalah suatu file yang digunakan untuk mengurutkan biar dia berurutan. Dan ada perintah khusus untuk mencari yang berkaitan dengan database yang diurut. Jadi dalam hal ini biasanya yang diurut adalah identitas data. Identitas data ini memiliki identitas di nomor transaksi. Identitas itu ciri-cirinya sifatnya unik. Jadi tidak ada yang sama. Nama orang, kalau ada 100 mahasiswa, nama orangnya bisa jadi ada yang sama. Tapi kalau nomor transaksi itu tidak mungkin ada yang sama. Karena memang diatur sedemikian rupa
supaya tidak ada yang sama. NPM di dalam tabel ini bisa sama, karena bisa saja satu mahasiswa mengikuti 2 mata kuliah, nilainya ada 2. Ya, nilainya ada 2, karena nilainya ada 2, milik orang yang sama, secara otomatis NPM-nya ada 2, namanya ada 2, isinya sama persis. Tapi kalau nomor transaksi, tidak mungkin ada yang sama. Kalau mahasiswa itu mengikuti ujian 2 kali, maka ada nomor transaksi sebanyak 2 yang berbeda untuk mahasiswa tersebut. Jadi kita indeks berdasarkan field identitasnya, primary key-nya, field identitasnya. Dalam hal ini nomor transaksi. Di sini name-nya nilai artinya tabel nilai, yang di indeks itu adalah nomor transaksi. Nah, yang di indeks nomor transaksi, kita klik aja ini. Tuh. Ya, kalau salah klik nih dihapus, diklik ulang. Lalu klik OK. Close. Setelah semua sudah didefinisikan, ini tabelnya belum dibuat. Kita minta dia untuk membuat berdasarkan yang sudah kita definisikan dengan mengklik build the table. Nah, ini udah jadi. Kalau ada kesalahan, mau diperbaiki, klik kanan, desain. Tuh, muncul lagi, bisa diperbaiki. Ya. Kalau mau dihapus, klik kanan, delete. Tapi ini enggak, saya nggak akan hapus karena saya memerlukan tabel ini. Mau diganti nama, rename. Ya. Nah, ini tadi mengenai cara membuat file database.